apa kabar? Sehat-sehat ya? Hari ini kita akan belajar matematika tentang soal cerita KPK. Sebelumnya kita sudah belajar menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Namun, kalian tahu nggak ya bahwa KPK itu mempunyai kegunaan di kehidupan sehari-hari kita. KPK bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, yang tentunya masalah sehari-hari tersebut disajikan dalam soal cerita. Tapi nanti soal cerita itu bisa diselesaikan dengan KPK. Sudah siap untuk belajar? Nah, mari kita simak ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk soal cerita menggunakan KPK. Ada kata kuncinya, nak. Biasanya soal cerita KPK itu menanyakan tentang waktu. Lalu di dalam soal cerita tersebut biasanya ada kata setiap titik-titik sekali. Ada kata bersama-sama, ada kata bertemu, dan ada kata bersamaan. Nah, jika dalam soal cerita tersebut ada paling tidak kelima kata ini, maka soal cerita itu bisa diselesaikan dengan cara KPK. Supaya lebih jelas, kita langsung menuju ke contoh soal. Contoh yang pertama, burung merpati Joko berkicau setiap 5 menit sekali. Sedangkan burung merpati Tono berkicau setiap 8 menit sekali. Setiap berapa menit burung merpati mereka berkicau bersama-sama. Nah, jika kalian perhatikan, di sini ada kata yang diberi warna merah. Nah, kata yang diberi warna merah ini menunjukkan kata kunci dari soal cerita ini. Nah, tentunya berkaitan dengan waktu ya, anak-anak ya. Nah, di sini burung merpati Joko berkicau setiap 5 menit sekali. Burung merpati Tono berkicau setiap 8 menit sekali. Lalu yang ditanyakan adalah waktu. Setiap berapa menit burung merpati tersebut berkicau bersama. Nah, soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan KPK. Untuk menentukan KPK, kemarin ada 3 cara. Pelipatan persekutuan, pohon faktor, dan sengkedan. Namun kali ini, Bu Fani akan menyelesaikan soal cerita ini menggunakan cara pohon faktor. Maka kita buat pohon faktor untuk masing-masing bilangan yang ada ya. Pohon faktor dari 5. Nah, karena 5 ini merupakan bilangan prima, maka tidak perlu dibuat pohon faktornya. Cukup ditulis 5 begini saja. Lalu kita buat pohon faktor dari 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang merupakan bilangan prima, kita lingkari ya. Lalu kita bisa buat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 5 yaitu 5, karena 5 sudah bilangan prima. Faktorisasi dari 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, setelah itu kita bisa menentukan KPK dari 5 dan 8. Ingat, cara menentukan KPK dengan pohon faktor kemarin ada aturannya ya. Kalikan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah pangkat terbesar. Berhubung di sini faktorisasi primanya tidak ada yang sama, maka kita kalikan semua di sini faktor primanya. 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu adalah 8, diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. Lalu 8 kita kalikan 5, sama dengan 40. Nah, sehingga diperoleh KPK dari 5 dan 8 adalah 40. 40 ini menunjukkan waktu burung merpati berkicau bersama-sama. Jadi, burung merpati Joko dan Tono akan berkicau bersama-sama setiap 40 menit sekali.
Mudah bukan anak-anak? Yang perlu kalian perhatikan, kalian pahami kata-kata kunci di soal cerita tersebut yang menunjukkan waktu. Lalu kalian cari KPK-nya, boleh menggunakan cara pohon faktor ataupun cara kelipatan persekutuan ataupun sengkedan boleh. Lalu dicari KPK-nya. Nah, hasil dari KPK itu menunjukkan waktu burung merpati berkicau bersama. Coba, sekarang kita menuju ke contoh yang kedua ya. Baik, contoh soal yang kedua. Intan mengikuti les matematika setiap 4 hari sekali. Dimas mengikuti les matematika setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 6 November 2021, mereka les bersama. Pertanyaannya, pada tanggal berapa mereka akan les bersama lagi? Nah, pada soal cerita yang kedua ini, yang ditanyakan tentang waktu juga, tetapi lebih ke tanggalnya ya. Nah, di sini kata kuncinya, setiap 4 hari sekali, setiap 6 hari sekali, tanggal 6 November, lalu kata bersama. Nah, soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan KPK juga. Tentunya kita buat dulu ya pohon faktor dari 4 dan 6. Pohon faktor dari 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 sudah merupakan bilangan prima, kita lingkari. Lalu kita buat pohon faktor untuk 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 2 dan 3 merupakan bilangan prima, kita lingkari ya. Nah, berikutnya kita bisa buat faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Setelah ini, kita bisa tentukan KPK dari 4 dan 6. Ingat ya aturannya, kalikan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Di sini faktor prima yang sama adalah 2. Tapi kita pilih yang 2 pangkat 2 karena pangkatnya lebih besar daripada 2 yang ada di 6. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Intan dan Dimas les bersama setiap 12 hari sekali. 12 ini menunjukkan waktu kapan mereka les bersama, yaitu setiap 12 hari sekali. Namun belum selesai, karena yang ditanyakan itu adalah tanggalnya. Nah, dari soal kita tahu bahwa Intan dan Dimas les bersama tanggal 6 November. Maka mereka akan les bersama lagi pada tanggal tanggal 6 tadi kita tambah atau kita jumlahkan dengan KPK yang sudah diperoleh. 6 tambah 12 adalah 18. Maka Intan dan Dimas akan les bersama lagi pada tanggal 18 November 2021. Nah, untuk menentukan tanggal mereka les bersama lagi adalah tanggal yang sudah diketahui di awal atau tanggal mereka les bersama yang pertama kali ditambah KPK dari 4 dan 6 yang sudah diperoleh. 6 tambah 12 adalah 18. Jadi mereka les bersama untuk kedua kalinya tanggal 18 November. Coba ya, satu contoh soal lagi. Contoh soal yang ketiga. Bus A berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Bus B berangkat dari terminal setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi,
kedua bus berangkat bersamaan untuk pertama kalinya? Pukul berapa kedua bus tersebut berangkat bersamaan untuk kedua kalinya? Nah, di sini yang ditanyakan waktu ya, tetapi lebih bertanya ke pukul berapa kedua bus itu berangkat bersama untuk kedua kalinya. Kata kuncinya sudah jelas. Setiap 30 menit sekali, setiap 20 menit sekali, pukul 7 pagi, dan kata-kata bersamaan. Bisa kita selesaikan dengan KPK. Kita buat dulu pohon faktor dari 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3 sama dengan 5. Lalu kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Setelah itu kita buat pohon faktor dari 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu kita lingkari bilangan primanya. Berikutnya kita buat faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Lalu faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Setelah itu bisa kita tentukan KPK dari 30 dan 20. Ingat, kalikan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Faktor prima yang sama itu ada 2 dan 5. Maka untuk yang 2 kita pilih yang 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan 3 dan yang terakhir dikali 5. Maka KPK dari 30 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 adalah 60. Ini kita bisa ketahui anak-anak, kedua bus berangkat bersamaan setiap 60 menit sekali. 60 ini diperoleh dari KPK dari 30 dan 20. Tapi karena yang ditanyakan pukul berapa kedua bus berangkat bersamaan untuk kedua kalinya, maka kita jumlahkan. Kedua bus berangkat pertama kali tadi pada pukul 7. Kita jumlahkan dengan waktu bus berangkat bersamaan itu setiap berapa menit sekali, yaitu setiap 60 menit sekali. Nah, karena 60 menit ini adalah 1 jam, 60 menit kan sama dengan 1 jam, maka pukul 7 ditambah 1 jam adalah pukul 8. Jadi, kedua bus tersebut berangkat bersamaan untuk kedua kalinya pada pukul 8. Nah, seperti itu anak-anak, cara menyelesaikan soal cerita menggunakan KPK. Ingat, kata kuncinya berhubungan dengan waktu. Lalu ada kata bersamaan, lalu setiap titik menit, setiap titik sekali, kemudian bersama-sama, dan yang terpenting kalian tentukan dulu pohon faktornya, lalu dicari faktorisasi prima, lalu tentukan KPK-nya. Seperti itu, demikian pembahasan tentang soal cerita KPK. Semoga bisa membantu dan bisa kalian pahami ya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati.